Selamat siang Pak Nawi. Mudah-mudahan masih Selamat siang. ingat dulu kita satu klaster kesehatan ya waktu itu, waktu zaman Ibu Retno. Oh iya. KG dari FKG. Bu Ika Dewi Ana. Ika Dewi Ana saya Pak. Ya. Pak Nawi, kalau untuk seseorang itu misalnya dia mau dari awal rekrutmen ya, ketika mereka menjadi staf akademik, kemudian untuk naik ke jenjang-jenjang berikutnya itu, model seperti apa yang diterapkan di Umeå University Pak untuk pembinaan karirnya begitu? Apakah ada semacam training-training terstruktur atau itu tersedia laci-laci yang kita bisa ambil-ambil begitu atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Tadi mungkin 3 kriteria utama yang dinilai untuk peningkatan jenjang karir, yaitu dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, dalam bidang pengabdian ya Bu ya. Jadi dalam bidang pendidikan, mungkin kesempatan yang ada di Umeå University ini adalah bahwa ada satu unit khusus yang mengembangkan kemampuan pedagogik untuk dosen-dosen. Jadi unit khusus ini menyelenggarakan kursus-kursus untuk pelatihan pedagogic skills. Jadi teknik-teknik pedagogik, misalnya bagaimana melakukan presentasi, bagaimana melakukan pembimbingan mahasiswa, bagaimana menulis pedagogical portfolio, jadi portfolio untuk pengembangan akademik. Itu ada training-training yang diselenggarakan secara rutin. Mungkin satu kendala bagi saya sebagai orang yang tidak berbicara bahasa Swedia adalah bahwa sebagian besar training-training tersebut itu dilakukan dalam bahasa Swedia, sehingga saya harus menangkap kesempatan kalau kebetulan ada training bahasa Inggris. Dan memang tidak terlalu sering, setahun beberapa kali ada training bahasa Inggris. Kemudian dari aspek kedua adalah publikasi. Untuk mencapai jenjang associate professor, sebagaimana saya sampaikan tadi, minimal 15 paper. Dan kita alami sendiri dari awal itu memang melakukan publikasi itu cukup sulit, Bu. Jadi memang perlu untuk melakukan planning untuk waktu yang agak panjang. Jadi karena untuk publikasi, terutama dalam melakukan penelitiannya sendiri, kita butuh waktu. Di samping itu, bila kita sudah memiliki hasil penelitian, disubmit ke jurnal, itu juga butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Jadi memang kalau saya boleh, ini mungkin ya kita mengembangkan kemampuan kita untuk menulis. Karena kalau kita tidak menulis, kita tidak akan bisa mempublikasi dan tentunya pengembangan jenjang karir kita akan terhambat. Mungkin kita sudah mendengar istilah publish or perish. Jadi Profesor Senior, Profesor Stigwall, pada waktu saya selesai S3, saya masih ingat sekali, beliau mengatakan, beliau akan melihat apakah saya akan publish terus dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi ada tantangan dari beliau, bahwa sebagai seseorang yang sudah lulus S3, kita harus berusaha untuk tetap aktif dalam bidang ilmiah, dengan cara berkontribusi dalam penulisan. Tapi memang saya sangat pahami bahwa mungkin kita juga memiliki tanggung jawab yang lain, sehingga ada competing interest untuk menulis. Jadi itu saya kira satu kendalanya, manajemen waktu, mungkin juga berdiskusi dengan senior atau berdiskusi dengan atasan di kantor. Saya kira itu satu hal yang cukup penting dalam merancang karir satu tapak demi tapak gitu. Mungkin itu Bu Ika. Silakan Ibu dan Bapak yang lain. Saya kira banyak hal yang menarik ya yang kita bisa pelajari dari Pak Nawi tadi. Dan di ruangan ini saya juga tahu setidaknya ada beberapa Bapak Ibu yang sudah PhD gitu. Jadi bagaimana dalam 6 tahun ya, di sana syaratnya 6 tahun itu sudah bisa guru besar. Nah, silakan Prof. Laksono, silakan. Pak Nawi, saya Laksono. Pak Nawi. Selamat siang Pak Laksono. Selamat siang, ya. Pak Nawi, itu di Swedia yang memberikan gelar profesor itu kan perguruan tingginya atau Kementerian Pendidikannya Swedia, Pak? Kalau secara historis itu memang yang memberikan gelar profesor itu sebenarnya adalah raja dari Swedia. Tapi sekarang sudah didesentralisasi ke tingkat universitas.
Jadi universitas memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan memberikan jenjang gelar profesor kepada staf. Seperti itu Pak Laksono. Tidak perlu sampai ke Stockholm ya untuk diperiksa sama Kementerian Pendidikan di sana. Hanya di. Saya kira tidak, cuma pedoman-pedoman yang ada itu memang pedomannya homogen dari satu universitas ke universitas lain, dan itu berdasarkan dari Kementerian Pendidikannya juga. Jadi evaluasinya dilakukan pada tingkat universitas, dan seperti yang saya presentasikan tadi, evaluasinya adalah evaluasi external reviewers. Jadi external reviewer yang dipilih adalah external reviewer dari universitas lain yang ada di Swedia atau di luar Swedia. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Nawi selama 10 tahun ini di sana, itu apakah Pak Nawi juga mengerjakan tugas-tugas administrasi enggak? Misalnya menjadi kepala biro atau apa gitu? Mungkin tidak sampai kepala biro ya Pak Laksono, tapi saya mendapatkan tugas waktu saya pindah ke sini, kebetulan ada staf senior yang pindah ke universitas lain, sehingga saya mendapatkan tugas untuk menjadi koordinator di bidang epidemiologi, di bidang pendidikan. Jadi menjadi koordinator untuk bagian epidemiologi di program pendidikan S2. Kemudian pada tahun 2007 waktu saya pindah sini, kebetulan kami juga beruntung mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk penelitian selama 10 tahun. Jadi 2007 sampai 2016 kita dirikan UMIO Center for Global Health Research. Mungkin Prof. Laksono sudah pernah berkunjung juga, dan saya menjadi salah satu pimpinan ilmu untuk bidang epidemiological transition. Jadi di center tersebut ada 5 kajian ilmu. Salah satunya adalah epidemiological transition, yang kedua adalah tentang intervensi kesehatan masyarakat, yang ketiga tentang sistem kesehatan, yang keempat tentang gender dan health, yang kelima tentang climate change. Jadi saya mendapat tugas administrasi untuk melakukan manajemen penelitian di satu kajian ilmu, yaitu di bidang epidemiological transition. Kemudian tanggung jawab administrasi saya yang ketiga itu adalah pada open access jurnal tadi Pak Laksono. Jadi Global Sections, waktu saya baru masuk, kebetulan memang baru mulai dirintis, sehingga saya ikut dari proses awal dan menjadi managing editor untuk jurnal tersebut dari tahun 2007 sampai 2014. Kemudian saya mendapat promosi untuk menjadi chief editor pada tahun 2015 ini. Seperti itu Pak Laksono. Ya, makasih. Ya, mungkin administratifnya berbeda dengan di sini ya, karena administratifnya mungkin masih lebih dekat ke akademik ya, ke jurnal, ke penelitian. Jadi, baik. Mungkin saya bisa tambahkan satu Bu. Ya. Banyak juga rekan-rekan saya yang bisa berbicara Swedia, mereka mendapatkan tugas untuk administrasi di tingkat departemen, di tingkat fakultas, dan di tingkat universitas. Mungkin juga satu berkah bagi saya bahwa saya tidak bisa berbicara bahasa Swedia, sehingga mungkin tidak mendapatkan banyak tugas administrasi, karena di sini memang bahasa pengantarnya, bahasa resminya adalah bahasa Swedia, Bu. Jadi dengan kendala yang saya miliki, mungkin itu menjadi satu berkah, saya tidak mendapatkan banyak limpahan tugas administrasi, sehingga Blessing. mungkin lebih banyak dilimpahkan tugas untuk penelitian dan pendidikan jadinya. Baik, masih ada lagi Bu dan Bapak? Silakan. Ya, silakan Pak. Mohon menyebutkan nama dan dari mana, silakan. Terima kasih Prof. Nawi. Ini saya Supriyanto. Sebenarnya saya ini mahasiswa MMPT di UGM ini. Dan kebetulan saya ini juga sebagai staf di UGM. Akan tapi dari non pendidik ya. Jadi dari staf administrasi. Yang saya tanyakan pada kesempatan siang hari ini kan kita mengadakan acara yang Scientist Forum ini juga terkait dengan launching tentang forum saintis kita, saintis muda kan, tapi ada juga satu konten yang ingin disampaikan, terutama bahwa Prof. Laksono ini sebagai
corong utama untuk pengembangan atau penerapan scientific leader di UGM ini. Yang ingin saya tanyakan barangkali di UMO ini ya, di Swedia ini, bagaimana kondisi tentang SDM, terutama dengan penerapan scientific leadership. Khususnya yang kami tanyakan, kalau di UGM terutama kan banyak dosen-dosen ini, enggak banyak ya, 1-2 dosen yang merangkap jabatan struktural. Yang ingin kita sampaikan atau kita tanyakan, bagaimana kondisi di UMO itu sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Mungkin karena universitas di UMEA ini universitas yang kecil, tidak sebesar UGM, tidak terlalu banyak fakultas-fakultas atau departemen, sehingga mungkin tidak terlalu banyak juga tugas-tugas struktural yang bisa dibagi dengan staff-staff. Jadi memang beberapa rekan mendapatkan tugas untuk jabatan struktural merangkap dengan jabatan akademik ini. Tapi di samping itu juga banyak rekan-rekan yang memiliki kebebasan yang cukup luas juga untuk mengembangkan karirnya sendiri dalam bidang ilmiah dan bidang akademik ini. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita catat, walaupun saya sendiri sekarang menjadi staf tetap di UMEA University ini, namun sebenarnya staf tetap di semua universitas di Swedia itu tidak memiliki gaji tetap. Jadi itu satu hal yang membedakan. Jadi setiap akademisi yang ada di universitas di Swedia harus berjuang, harus berlomba untuk mendatangkan gajinya sendiri. Nah, seperti itu lebih kurang. Jadi misalnya kita berlomba-lomba untuk menulis research proposal supaya tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi kita memiliki dana untuk menggaji kita sendiri. Jadi proporsi waktu yang kita alokasikan untuk satu penelitian itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk gaji kita sendiri. Jadi di sini kita kerja 100% dan gajinya juga hanya 100%. Jadi mungkin saya tidak tahu apa sudah menjawab keseluruhan, tapi pengembangan scientific leaders itu saya kira di UMEA University ini cukup baik karena banyak center-center, pusat-pusat kajian, banyak kesempatan untuk menjadi postdoc, mengikuti peneliti senior, mengikuti jejak karir peneliti senior dalam bidang kajian ilmu tertentu, sehingga disitulah mulai dibangun bibit-bibit untuk pengembangan karir ke masa depan untuk menjadi pimpinan ilmu. Jadi di sini misalnya kita memiliki Center for Global Health Research. Di Fakultas Kedokteran ada Center for Molecular Biology. Jadi di dalam center-center tersebut banyak scientific leaders yang mendapatkan tugas untuk membuat grup-grup penelitian. Mungkin itu Pak Supriyanto. Ya, baik. Karena waktu, saya kira kita harus berhenti diskusi dengan Prof. Nawi. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita simpulkan dan juga ini sekedar informasi tambahan. Untuk Pak Nawi tadi ada disampaikan bahwa sudah ada 25 tesis S2, 10 disertasi S3. Saya kira bisa ditambah lagi 3 guru besar, Pak. Satu adalah Pak Nawi sendiri, kemudian ada saya, ada Bu Madarina. Ini saya kira juga kerjasama UMEA UGM sangat banyak berkontribusi untuk menjadikan kita sampai seperti sekarang. Kemudian beberapa hal saya kira ini sangat menarik untuk kita perdalam dan barangkali MMPT bisa menggulirkan diskusi lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana agar peneliti itu juga memiliki karir. Jadi kalau situasi seperti di Fakultas Kedokteran, kita memiliki cukup banyak peneliti full timer. Bahkan di antara mereka juga ada yang sudah PhD. Dan ini selama ini mereka juga sekalipun bisa dikatakan tanpa status di UGM, tetapi ketika menulis publikasi semua mereka merasa menjadi bagian yang utama dari UGM. Jadi loyalitasnya sangat besar. Akan tetapi, hal ini yang nanti kita perlu kaji lebih mendalam bagaimana agar ada porsi ya. Seperti tadi menarik sekali kalau di UMEA ada jalur dari
pendidikan dan jalur dari penelitian. Nah, ini bagaimana kita pelan-pelan lah barangkali untuk merintis ke sana. Kemudian yang kedua ini mungkin juga sebagai rangkuman ya, dan ini barangkali juga nanti akan terkait dengan sesi berikutnya. Kalau kita melihat di sana persyaratan untuk associate professor saja 15 empirical papers ya, 15 Benar, itu. Bu. Nah, saya kira di sini kita bisa tersenyum lebar dan lebih bersemangat karena persyaratan untuk guru besar kita tidak seberat itu gitu. Jadi ini membuat kita syukuri gitu. Kalau di Indonesia itu syaratnya separuhnya saja dari yang di UMEA ini mensyaratkan ada 7 atau 8, wah saya nggak bisa membayangkan itu nanti keluh kesahnya seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan ini kita lebih bersemangat, ini khususnya bagi Bapak dan Ibu yang masih muda ya, belum lama selesai dari S3. Kalau yang belum S3 ya mudah-mudahan ini akan membuat Ibu dan Bapak sekalian untuk lebih bersemangat untuk menempuh S3 dan merintis karir selanjutnya. Baik, Ibu dan Bapak, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Nawi yang sudah menjadi pembicara, dan salam dari kami semua untuk kolega di UMEA University. Terima Ya, kasih. kita akhiri sekalian. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Nawi. Waktu sepenuhnya saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.